Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dewi Agriani Hadri, mahasiswi PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 25105466 Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Rambah dengan materi campuran homogen dan heterogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini KTP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, seperti biasa ya, mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas dipimpin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasa, kita absensi dulu ya. Berapa orang di kelas kita ini? 16 ya? 16. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya, sehingga kita selalu bisa hadir mengikuti pembelajaran. Baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, seperti biasa, kita mulai dulu pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama ya. Nah, baik, silahkan Cynthia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin ingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Masih ingat ya? Masih ingat? Oke. Apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama? Yang kedua? Baik, yang ketiga? Pelajaran dengan aktif dan fokus. Keempat? Menyelesaikan tugas tepat waktu. 5? Komunikasi yang baik dan sopan. Baik. Lingkungan kita itu sangat mempengaruhi baik atau buruknya kita. Seperti air tadi ya, kalau dia jatuh ke selokan, dia ikut kotor. Kalau dia ditampung di wadah yang bersih, maka dia tetap bersih. Nah, lingkungan termasuklah tempat kita belajar ini. Tempat kita belajar ini, kalau dia baik, insya Allah kita pun jadi baik. Maka kita harus jadi bagian dari kebaikan itu. Mari sama-sama kita ciptakan lingkungan yang baik itu, agar kita semua di sini bisa sama-sama baik. Ya, siap ya? 1, 2, 3, tarik nafas. Stop, tahan bentar. Lepaskan pelan-pelan. Lagi ya, tarik. Bagaimana? Sudah cukup rileks? Sudah? Oh, baik. Nah, pelajaran kita sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Senyawa. Tentang apa? Yuk, yang belakang belum jawab. Unsur dan senyawa. Baik. Ini apa? Tahu semua? Apa? Teh. Ini teh, ini gula. Kemudian Ibu ambil gulanya.
Masuk teh, lalu Ibu aduk. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan teh dan gula ini? Apakah setelah Ibu aduk, dia berubah menjadi zat baru atau hanya tercampur? Hanya tercampur, betul. Nah, itulah bedanya dengan pelajaran minggu lalu. Kalau senyawa, unsur dan unsur bergabung membentuk zat baru. Tapi kalau campuran ini, zat dan zat, kita gabungkan hanya bercampur. Dia tidak berubah menjadi zat baru. Itu ya. Tujuan pembelajarannya ada 3. Ibu harapkan nanti setelah kita pelajari materi ini, maka semua peserta didik ini, ya anak-anak Ibu semua dapat menjelaskan pengertian campuran homogen dan heterogen. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen. Baru selanjutnya bisa membedakan campuran homogen dan heterogen. Tuh nanti. Kita lanjut ya. Nah, ini definisi. Definisi ya. Pengertian campuran. Campuran itu adalah zat yang terdiri atas 2 atau lebih zat yang bergabung tanpa reaksi kimia. Sifat masing-masing zat penyusun dalam campuran tetap ada. Nah, itu tadi ya. Contohnya yang Ibu contohkan tadi itu. Ada teh dan gula. Setelah dicampurkan, sifat masing-masingnya masih ada. Rasa tehnya masih ada? Masih. Rasa manis gulanya masih ada? Masih. Itu ya. Itulah dia pengertian campuran. Nah, ini kita bedakan. Perbedaan zat murni dan campuran. Kalau zat murni itu hanya terdiri dari satu zat. Dan komposisinya itu tetap. Seperti contohnya itu adalah air murni dan emas 24 karat. Air murni itu ya air mineral, belum dicampur dengan apapun. Emas 24 karat, tahu semua ya kan? Emas 24 karat gitu. Karena ada juga yang imitasi, ada yang gram, ada yang campuran. Nah, ini 24 karat berarti dia murni. Itu maksudnya ya. Masih ingat es breaking kita tepuk IPA? Masih? Masih ingat? Ibu pandu ya. 1, 2, 3. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Lagi. Lebih semangat lagi ya. Keluarkan suaranya semua. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes. Oke, udah semangat kan? Udah? Nah, Ibu bagikan tugasnya ya. Semuanya, setiap kelompok sudah bawa ya? Alat dan bahan yang Ibu minta? Sudah lengkap? Kelompok 1. Silahkan kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Nah, silahkan didiskusikan bersama. Buku paketnya silahkan dibuka ya jika diperlukan untuk mencari jawaban yang ada di tugas. Ya, ada yang bertanya? Ya boleh. Ini nomor 4 jawabannya sama kesimpulannya sama? Kalau kesimpulan itu lebih ke apa hasil semuanya gitu. Nah, mulai dari pengamatan, mulai dari cara kalian membedakan jenis-jenis campurannya, kemudian apa yang dapat kalian simpulkan tentang itu. Jadi berbeda ya. Karena yang nomor 4 ini kan lebih tentang identifikasi perubahannya. Kasih, Bu. Ya. Kasih mata apa? Nah, kasat mata itu dengan mata kita saja tanpa perlu alat. Karena kan ada juga alat mikroskop misalnya gitu. Nah, ini tanpa mikroskop kita sudah bisa bedakan. Itu maksudnya. Sekitar 2 menit lagi ya waktu kita ya. Tapi Bu lihat sudah menulis kesimpulan semua ya.
Ya, silakan. Nomor 4. Oh ya, ini identifikasinya. Jadi, identifikasi dengan perubahan apa yang terjadi pada saat diaduk. Nah, berarti dijelaskan satu-satu. Kalau A itu, ya, gitu ya. Bagaimana keadaannya? Kalau B, bagaimana? Iya, sama-sama. Sudah? Sudah ya? Sudah, baik. Ibu tanya lagi ya, kelompok 1 sudah? Dapat kesimpulan sudah ya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Sudah. Nah, sebelum kita masing-masing kelompok maju presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu mau tes dulu. Kira-kira anak Ibu semua ini masih konsentrasi nggak setelah mengerjakan tugas ini? Masih konsentrasi? Masih? Yakin? Ibu tes ya. Ayo, Ibu mau tes dengan game gula garam. Aturan mainnya, Ibu pandu dari depan ya. Aturan mainnya, kalau Ibu bilang gula, semuanya berdiri. Kalau Ibu bilang garam, semuanya duduk. Sudah diletakkan semua alat tulisnya. Silakan perhatikan Ibu ya, Ibu yang pandu. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3, gula. Gula. Garam. Gula. Garam. Garam. Gula. Gula. Garam. Oke. Nggak apa-apa ya, sebagian besar kita sebenarnya masih konsentrasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, mulai dari kelompok 1 ya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan kelompok 1 maju semuanya. Silahkan. Silakan. Perkenalkan diri masing-masing, kemudian nanti ketua kelompoknya akan menyampaikan apa kesimpulan diskusi kelompoknya. Baik, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai perbedaan campuran homogen dan heterogen, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, di situ ada teh. Gambar kedua, minyak dengan air. Dari gambar di atas, apa saja yang dapat kalian amati? Teh tercampur sempurna dengan air, sedangkan minyak tidak. Data hasil. Centanglah bagian yang sesuai dengan hasil percobaan dan pengamatanmu. Peristiwa yang diamati, campuran menyatu atau tidak. Gelas A, air dan garam menyatu, warna sama. Gelas B, air dan pasir tidak menyatu, warna berbeda. Gelas C, air dan gula menyatu, warna sama. Gelas D, air dan kopi tidak menyatu, warna berbeda. Nomor 1, apa yang terjadi dengan keempat gelas yang berbeda isinya setelah diaduk? Pembeda utama antara jenis campuran homogen dan heterogen adalah kemampuan untuk membedakan komponen penyusunnya secara kasat mata, di mana campuran homogen tidak dapat dibedakan, sedangkan campuran heterogen masih bisa dibedakan. Ya, kesimpulannya. Kalau homogen tidak bisa dibedakan, kalau heterogen bisa dibedakan. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Ada yang mau tanya? Mau bertanya? Silakan. Kelompok 2 mau bertanya? Oh ya, silakan. Silakan Cynthia. Cynthia dari kelompok. Iya. Mau bertanya. Silakan Cynthia. Mengapa campuran heterogen itu kadang-kadang dapat menyadap, sedangkan campuran homogen tidak, Bu? Nah, pertanyaannya ke kelompok 1. Mengapa campuran
heterogen ya, kadang bisa mengendap, tapi yang homogen tidak. Campuran heterogen dapat mengendap, sedangkan campuran homogen tidak karena pada campuran heterogen komponen-komponennya tidak tercampur sempurna, memiliki ukuran partikel yang lebih besar. Sebaliknya, campuran homogen memiliki partikel penyusunnya sangat kecil, hanya terdiri dari satu fase sehingga tidak akan mengendap jika didiamkan. Nah itu ya, jadi jawabannya kalau yang homogen itu hanya satu fase, komponennya sangat kecil, jadi tidak mengendap ya. Kira-kira betul ya? Yang lain betul itu jawabannya? Betul? Baik, terima kasih kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kesimpulan. Ya, Ibu ingatkan lagi, silahkan langsung bacakan kesimpulannya saja ya. Waktunya 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Kesimpulan, setelah melakukan percobaan tentang campuran homogen dan heterogen di atas dan menjawab pertanyaan diskusi, maka dapat disimpulkan bahwa campuran homogen memiliki komposisi yang seragam. Tidak dapat dibedakan komponen secara kasat mata, seperti larutan gula dalam air. Sebaliknya, campuran heterogen memiliki komposisi yang tidak seragam. Komponen penyusunannya masih terlihat dan dapat dibedakan. Contohnya minyak dan air yang terpisah serta air dan pasir. Baik, itu ya. Kesimpulan dari kelompok 2 itu lebih ke komposisi. Kalau homogen komposisinya seragam, kalau heterogen tidak gitu ya. Ya. Nah, sekarang silahkan bertanya dari kesimpulan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Ya. Oh, silahkan kelompok 3 perkenalkan nama. Ya. Asap dan debu apakah termasuk campuran homogen atau heterogen? Ya. Asap dan debu termasuk dalam jenis campuran heterogen karena terdiri dari partikel padat atau debu yang tersuspensi dalam gas sehingga bidang batas antara komponen masih terlihat jelas. Contoh lain dari campuran heterogen yang melibatkan debu adalah polusi udara yang mengandung udara, debu, dan gas lainnya. Ya, itu. Nah, kelompok 2 menjawab contohnya itu polusi, gitu ya. Memang kan terlihat itu nanti, polusi asap misalnya kita kemarin ya, baru-baru ini, memang terlihat ya perbedaannya ya. Nah, makanya heterogen. Yang tadi udara itu jernih, karena ada polusi jadi kabut. Nah, kita berkendara pun jarak pandang jadi terbatas. Ingat ya kemarin ya waktu kita kabut asap. Nah, itu contoh yang diberikan oleh kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silahkan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil kesimpulan dari diskusi kami. Setelah melakukan percobaan tentang campuran homogen dan heterogen di atas dan menjawab pertanyaan diskusi, maka dapat disimpulkan bahwa campuran homogen adalah larutan yang tercampur sempurna, tidak terlihat komponennya dan tidak ada endapan. Sedangkan campuran heterogen tidak tercampur sempurna dan bisa terbentuk endapan. Baik, itu ya. Berarti kalau kelompok 3 menyimpulkan itu lebih ke endapan. Nah, heterogen ada endapan, kalau homogen tidak ada endapan.
Apa manfaat pengetahuan tentang campuran homogen dan heterogen dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kelompok 4 ya, menanyakan apa implementasinya berarti ya, campuran homogen dan heterogen ini terhadap kehidupan sehari-hari. Mempelajari campuran homogen dan heterogen penting dalam kehidupan sehari-hari karena memahami produk yang kita konsumsi seperti makanan, minuman, obat, dan bahkan kosmetik. Nah, itu seperti yang tadi ya, ingat Ibu contohkan tadi di presentasi, contoh-contoh yang kita temukan dalam sehari-hari, ya, kelompok 4 ya. Apa aja tadi, ada sabun, ada susu gitu ya. Nah, sama, itulah berarti implementasinya. Nah, mereka sudah presentasi kesimpulan, sudah presentasi hasil eksperimennya, sudah bertanya, waktunya pun sudah cukup. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan duduk kembali. Silahkan. Ya, baik, silahkan kelompok 4 maju. Waktunya 4 menit ya. Jadi karena 4 menit Ibu rasa cukup itu ya. Nanti tampil, perkenalkan diri, lalu bacakan tabel hasil eksperimennya, kemudian kesimpulan. Baru teman-teman yang lain nanya ya. Cukup insya Allah waktunya. Ke sini nak, biar kelihatan semuanya lagi. Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya yaitu Rizky Rokan, ini Renai, ini Muhammad Fajar, dan ini Ravanda. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami atau kesimpulannya. Kesimpulan dari eksperimen campuran homogen dan heterogen adalah campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi karena terdistribusi secara merata dan hanya membentuk satu fase. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya masih terlihat batasannya, tidak menyatu sempurna, dan tetap ada dalam lebih dari satu fase. Ya, berarti kesimpulan dari kelompok 4 mereka memperhatikan fase ya. Homogen itu satu saja fasenya, sementara yang heterogen itu 2. Hasil eksperimen ini tadi ya, ada 2 fase. Nah, bagaimana tabel hasil eksperimen kalian? Silahkan dibacakan. Air dan garam itu menyatu, warnanya sama. Sedangkan air dan pasir itu tidak menyatu, berbentuk endapan dan warnanya berbeda. Air dan gula itu menyatu, warnanya sama. Dan air dan kopi tidak menyatu, warnanya berbeda. Ya. Ya sudah tampil semua kelompok, hasilnya sama dengan kelompok 4 semua? Semua ya, berarti hasil tabelnya, hasil eksperimennya sama dengan kelompok 4 semua? Sama, 1, 2, 3, berarti sama ya? Sama berarti. Oke, nah sekarang silahkan bertanya. Kelompok 1 belum nanya, silahkan. Yang kita praktekkan ini adalah campuran bahan-bahan yang bisa ditemukan di rumah. Apakah ada campuran homogen yang terdapat di alam? Jika ada, apa contohnya? Nih yang tadi kita eksperimenkan itu kan yang bisa ditemukan di rumah ya, gula, kopi, pasir. Nah, kalau di alam gitu tersedia secara alami, apa kira-kira contohnya? Contohnya itu bisa kita lihat dari air laut. Air laut adalah campuran homogen, yaitu air dan garam dalam jumlah besar. Ya, itu. Laut ya. Luas itu, banyak. Nah, yang kalian ketahui mana lebih luas, laut atau daratan? Laut. Ya. Nah, biasa globe, atlas, peta, itu laut ya. Justru itu lebih banyak. Jadi itu campuran memang dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Bahkan air laut itu lebih luas daripada daratannya sendiri. Baik ya, sudah silakan kembali ke tempat. Kita berikan apresiasi kepada kelompok 4. Nah, kita tadi sudah eksperimen semua ya. Sudah eksperimen semua, sudah dapat kesimpulannya setiap kelompok, sudah saling bertanya. Kira-kira kita sudah paham ya, insya Allah ya, paham? Paham ya?
Nah, baik. Dengan dengan eksperimen kita yang sangat baik ini, diskusi kelompok kita yang alhamdulillah berjalan lancar, mari kita apresiasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik. Bagaimana menurut anak-anak Ibu pelajaran hari ini? Senang? Senang? Suka? Suka? Suka nih. Coba Ibu mau tanya masing-masing nih perasaannya seperti apa kira-kira. Nah, kira-kira seperti apa perasaannya? Ibu mulai dari kelompok 1, Arya, yang mana kira-kira perasaannya? Ada 8 ya emotnya. Nomor 6. Apa itu 6? Biasa aja. Tadi katanya senang. Nah, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Raja, nomor berapa? 7. Oh, 3. Weh, bahagia Fajar. Baik, Musa. Musa juga 3. Ya kelihatan memang wajahnya happy ya. Kemudian Alfian. Nomor 3 juga. Wah, kelompok 1 ini bahagia-bahagia mereka ternyata. Iya. Kelompok 2 silakan Hanum. Nomor 3 bahagia juga. Kenapa? Oke, Keisha. Ini kayaknya nomor 3 nih, karena udah ketawa duluan. Oh ya, nomor 3 Keisha, betul? Betul. Kemudian Nadia. Nomor 6? Oh, 3 juga. 3 semuanya. Bahagia semua berarti yang kelompok 2. Nah, sekarang Ibu mau tahu yang kelompok 3. Silahkan Airin. 3 juga. Sama 3, Tata. 3. Wah, kelompok 3 juga 3. Sesuai ya, mereka 3 dan pilih nomor 3 semuanya. Baik, kelompok 4, Raja. Raja 1. Oh, bintang. Rizky. 1 juga. Fajar? 3. Tafanda 3. Baik, mereka ada bintangnya, bintang 2. Tepuk tangan. Nah, jadi kita sudah belajar hari ini tentang homogen dan heterogen. Siapa lagi yang masih mau memberikan kesimpulan? Campuran homogen dan heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi karena terdistribusi secara merata dan hanya membentuk satu fase. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya masih terlihat batasannya, tidak menjadi sempurna dan tetap ada dalam lebih dari satu fase. Nah, itu ya. Berikutnya, pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Nah, kalau kali ini kita belajar, kita mencampur-campurkan. Berbeda zat kita campurkan. Berikutnya ya, untuk pertemuan yang akan datang itu, kita mau pisahkan. Nah, lebih seru lagi insya Allah. Hari ini kita mencampurkan, pertemuan berikutnya kita akan pisahkan. Tadi ada yang homogen itu, ada yang heterogen itu. Nah, seperti pertanyaan Iza ya kan, apakah bisa dipisahkan? Bisa. Nah, itulah insya Allah pertemuan berikutnya akan kita pisahkan itu. Yang homogen itu nanti kita pisahkan, apa saja metodenya, apa saja caranya. Kemudian yang heterogen itu juga, apa saja nanti caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, silahkan keluar dengan berbaris. Ibu harapkan berbaris rapi. Berbaris rapi ya. Silahkan berbaris berurutan. Silahkan keluar satu-satu ya.
Pulang ya, Bu. Iya, hati-hati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.